Dulu hianati Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Sekarang berambisi mengadu domba Jokowi dan Prabowo. Sebenarnya apa sih yang dimau dari ketum partai yang satu ini? Waduh, saya benar-benar heran menyimak bagaimana langkah politik dari partai. Ya, tidak perlu saya sebut, Anda semua bisa menebaknya lah. Rekan-rekan sekalian, pada saat ini Indonesia bisa dibilang mengalami masa transisi yang sangat sukses antara kepemimpinan Presiden ketujuh kita Pak Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Namun di balik kondisi kondusif tersebut ternyata ada pihak-pihak yang tidak mengkehendaki situasi yang sangat nyaman tersebut. Kali ini pihak-pihak tersebut bahkan sengaja mengadu domba antara Presiden Jokowi, Presiden ketujuh, dan Presiden Prabowo Subianto, Presiden kita pada saat ini. Namun tentu saja segala adu domba itu ternyata tidak terbukti berhasil dan malah semakin membuat elektabilitas partai tersebut turun di mata masyarakat. Nyatanya, provokasi-provokasi semacam itu sudah tidak relevan lagi dan memang rakyat pada saat ini sudah sangat cerdas. Tentunya Anda sangat setuju dengan statement saya. Seperti apa? Apakah mereka itu hubungan pribadi mereka tuh baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi. Jokowi tidak jujur ke Mega. Saya ke Prabowo gitu loh. Dia menciptakan misunderstanding. Seakan-akan kemudian sentimen tidak mau Prabowo biar maju gitu loh. Tapi kuncinya Jokowi tidak terbuka, tidak jujur mengatakan bahwa dia beralih dari Ganjar ke Prabowo. Itu cikal bakalnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah menjadi penyebab keretakan hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo Subianto. Jokowi membantah tudingan politisi senior PDI Perjuangan Pandana Baban yang bilang dirinya sebagai penyebab renggangnya hubungan Megawati dan Presiden Prabowo menyusun dukungannya di Pilpres 2024. Jokowi mengaku tidak tahu menau relasi Prabowo dan Megawati karena sudah lama tak bertemu Mega. Apalagi saat ini ia lebih banyak di Solo, tidak lagi di Jakarta. Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau? Tapi kalau selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih, Pak? Ya belum tahu ya, udah berapa, 2,5 tahunan belum bertemu. Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya di Solo, Pak Prabowo di Jakarta, Bu Mega di Jakarta. Kan Bapak dinilai tidak jujur sama Ibu Mega. Bapak dinilai tidak jujur dengan ya Ibu. Orang menilai silakan. Sekarang ada sebuah diskursus yang hampir 6 bulan terakhir ini, Pak Iyas, itu nggak pernah berhenti. Mungkin ini bagian dari residu Pilpres ya. Iya. Tentu saja bagaimana reaksi dari PDIP, khususnya Ketum Megawati dan Sekjen Hasto Kristianto yang nggak henti-hentinya kemudian selalu memframing bahwa suasana demokrasi yang berjalan sekarang ini ya tidak sehat karena di dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini ya ditunggangi oleh orang yang mengkhianati demokrasi, mengkhianati konstitusi. Apalagi kalau bukan Pak Jokowi, kan begitu ceritanya. Nah, ada tesis yang mereka kembangkan di grassroots ya kan, lewat jaringan-jaringan WAG yang mereka bangun ya, bahwa target dari mereka menjelang Kongres nanti adalah bagaimana memisahkan atau menjauhkan ya kan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, logika ini kan untuk sebagian orang sangat ditunggu kebenarannya, tapi untuk sebagian orang ini sudah benar. Nah, menurut Pak Iyas, kalau kita membaca dari judul tesisnya tadi, mungkinkah, kalau pertanyaan saya mungkinkah ya kan, Megawati mampu menjauhi Pak Prabowo dari Pak Jokowi? Gimana kira-kira penjelasan kepada publik, Pak Iyas? Begini Mas Budi, sebelumnya saya sampaikan juga ya bahwa saya ini kan bukan pengamat, bukan intelektual, bukan akademisi lah. Karena tertolong oleh banyaknya medsos inilah maka kita bisa ngomong kan. Ya, betul. Alhamdulillah juga lah zaman seperti ini. Nah, dari tema itu sebenarnya saya pikir itu kebalik Mas. Iya. Kalau menurut saya.
Terbalik ya? Jangan kebalik. Jadi kalau saya pertanyaannya adalah bisakah Pak Prabowo dan Pak Jokowi dipecah oleh Megawati kan gitu? Oh. Karena bola-bolanya ini ada di Pak Prabowo dan Pak Jokowi, bukan di Bu Megawati. Kita bukan mengatakan Bu Megawati sudah selesai, tapi dalam proses kemarin sebelum Pilpres terus pasca Pilpres, ini kan keributan di ranah politik sosial ini kan luar biasa. Ya, makanya saya selalu membalancing itu supaya kita tidak terlalu masuk di pusaran-pusaran yang tidak baik itulah gitu. Karena apapun yang kita sampaikan ini kan ditonton anak-anak muda, anak-anak kita yang punya kans untuk memimpin bangsa ini ke depan gitu kan. Ya, orang-orang tua seperti saya ini kan sudah bawa kemenyan semua gitu kan. Jadi sebenarnya itu yang harus disadari. Jadi kembali lagi kepada tematik itu bahwa kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai bisa dipecah Megawati, sia-sia perjuangan itu. Ya, 10 tahun jadi 2 kali menjadi rival di Pilpres. Kemudian Pak Prabowo menjadi tim di kabinetnya Pak Jokowi. Itu kalau nggak ada kejembaran hati dari Pak Prabowo, itu kan menggegerkan dunia konon gitu kan. Seorang rival di Pilpres bisa jadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Menteri strategis pula ya kan? Strategis pula, duitnya banyak pula di situ gitu. Iya. Ya, itu sebuah perenungan panjang. Kalau dia tidak sebagai seorang kesatria. Jadi saya katakan bahwa 2 orang ini kesatria Indonesia yang merepondasi, saya ulangi, merepondasi untuk Indonesia ke depan. Jadi kalau kita katakan ada nanti 2035 menjadi Indonesia maju dan Indonesia emas, sekarang sudah kelihatan Mas Budi, iya kan? Nah di sisi Pak Jokowi, bayangin bekas rival diangkat jadi Menhan, kok nggak takut jadi kudeta gitu kan? Iya kan? Punya angkatan, punya prajurit, punya duit 56 triliun. Gitu. Itu kalau nggak seorang yang punya keyakinan dan keikhlasan tinggi, itu tidak akan mungkin terjadi. Bu Mega kalah saja mutung, gitu kan? Dengan Pak SBY nggak omongan. Sekarang nambah lagi, nah 20 tahun. Bahkan upacara bendera bekas presiden yang dia sendiri ngakui, tapi nggak pernah datang ke istana untuk acara 17 Agustus. Apakah itu contoh yang baik? Gitu kan? Itu bukan contoh yang baik buat anak-anak kita. Saya selalu mengatakan itu, ya itu fakta gitu, nggak usah mengada-ngada. Pak Iyas, jalannya tersedia nggak Pak Iyas untuk Bu Mega ini bisa memisahkan atau memecah antara 2 kesatria yang istilahnya Pak Iyas tadi? Saya pikir sulit menurut saya. Tapi tidak tahu karena ini politik dan apapun bisa terjadi besok lusa ya. Tapi dengan gesturnya Pak Prabowo yang selalu mengatakan bahwa bahkan dia mau mencalonkan jadi presiden di 2024 aja atas restu Pak Jokowi. Atas restu? Berapa? Atas restu Pak Jokowi, itu catatan loh maksudnya. Jadi dia meminta restu pada Pak Jokowi. Itu juga disampaikan oleh kemanakannya kan, Saraswati kan. Di meja makan keluarga Pak Prabowo bicara itu. Berarti kan itu dari hatinya dia. Betul. Belum lagi proses Gibran menjadi wapres. Kan kita sama-sama tahu Mas, itu bukan proses yang bisa simsalabim kan. Ditawarkan dulu ke PDI konon, nggak diterima di sana sini. Bagaimana Pak Prabowo, Pak Jokowi berusaha dari awal agar Ganjar bisa disandingkan. Tapi kan nggak mau karena waktu itu elektabilitasnya tinggi kan gitu kan. Nah, ini saya pikir ada catatan yang ada benang merahnya juga dengan dengan batu tulis. Jadi kalau saya bilang sempit jalannya untuk bisa Bu Megawati memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena sebenarnya Pak Prabowo menyimpan catatan itu. Dia dalam tanda kutip adalah orang yang pernah dikhianati. Ya kan? Dia kan dijanjikan akan didukung di 2014, nggak tahu Pak Jokowi nongol, 2019 Pak Jokowi terus.
2024 harusnya. Kenapa tidak bisa mengambil Prabowo dan Ganjar belajar dulu menjadi wakilnya gitu. Ini kalau nggak ada usaha seorang Jokowi, hutang itu akan menjadi catatan luar biasa. Hutang janji itu. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu kan membayar hutangnya Megawati. Sebenarnya Pak Ilyas, kenapa harus ada diksi memecah hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Seolah-olah Pak Jokowi ini adalah sebuah entitas politik yang punya kelembagaan formil gitu lah, apakah partai misalnya, ya kan? Padahal kan Pak Jokowi hanya seperti kita lah Pak Ilyas, sebagai rakyat biasa kan sekarang. Sementara kan Pak Prabowo itu adalah seorang presiden, ketua umum partai, ya kan? Apakah sepadan istilah memecah hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Seolah-olah ingin memecah juga misalnya Pak Jokowi dengan Pak SBY, ya kan gitu loh. Nah, kenapa diksi ini yang dibangun? Berarti di mata PDIP atau Bu Mega, berarti Pak Jokowi itu adalah walaupun sudah mantan presiden, masih punya power yang sangat besar secara politik. Mungkin pemahaman PDIP seperti itu melihat Pak Jokowi. Saya pikir memang itu. Jadi di dalam komunikasi narasi selalu dikecilkan sebagai pengkhianat, sebagai apapun dialah. Sekarang ini kan legasinya yang baik-baik itu mau dihapus sama mereka kan gitu. Ini karena memang beban ketakutannya itu berat sekali. Karena Pak Jokowi itu sosok besar kan. Walaupun dia kan orangnya nggak kemaruk. Kalau mau kemaruk, mohon maaf saya. Dari kemarin-kemarin udah buat partai, udah punya partai dia kan. Tapi kan dia tidak dilakukan. Karena dia mau menunjukkan mengurus negara ini bukan soal kekuasaan. Ini soal keberlanjutan. Ya. Jadi makanya dari awal Mas Budi saya katakan cawe-cawe itu harus dilakukan. Oh harus justru? Harus dilakukan. Karena sekarang Pak Prabowo harus mengelus siapa gantinya. Supaya dia tahu ini program yang baik di tangan dia nanti bisa dilanjutkan ke tangan orang yang satu visi, satu pemikiran. Kalau tidak, kita dari kemarin-kemarin itu asik cut off saja kan. Ya. Programnya ini dijelek-jelekkan. IKN aja disemburkan seperti itu. Saya baru saja berangkat kawan saya dari rumah ke Bandara Juanda. Dia dari IKN, itu orang-orang Kaltim. Di sana sekarang ya pembangunan itu begitu masifnya. Nah, ini kembali lagi kepada sosok Pak Jokowi. Ini ditakutkan oleh PDIP. Karena kita sudah bisa melihat bagaimana rasanya mendapat angka 16% itu. Ya kan? Jadi ditutupin dengan kalimat kecurangan, nuntut MK, PT-UN. Itu kan sebenarnya. Jadi sebenarnya itu ekspresi ketakutan ya Pak ya? Ketakutan, apalagi di bawah sekarang ada Gibran bos, ya kan? Ini anak muda yang saya katakan sebagai trigger agar anak-anak muda yang lain punya kesempatan. Apalagi sekarang sudah batas limit 20% partai yang bisa menyalonkan presiden kan sudah dibubarin sama MK kan? Ya siapa saja punya kesempatan sekarang. Jadi Mas Budi jangan heran 2029 ada 10 calon presiden kali nanti kan. Iya. Karena tidak ada lagi presidensial threshold ya kan? Iya, salah satu menteri mungkin nanti jenengan gitu kan.